Bapak sama saudara, umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat sore. Pasio, kisah sengsara kematian Yesus panjang, dinyanyikan, ada sisipan lagu lagi. Ada banyak tokoh yang terlibat dalam kisah sengsara. Ada Yudas, Petrus, Yesus, Kayafas, siapa lagi? Pilatus, siapa lagi? Kamu dengar, ingat tidak? Maria, ada banyak. Kayafas, mertua Kayafas, Hanas, siapa lagi? Herodes, prajurit, Maria istri Kleopas, Maria Magdalena, banyak. Sore hari ini saya mengajak kita untuk melihat satu tokoh saja yang kontroversi, yang biasanya tidak menjadi idola banyak orang, yang dicemooh, yang tidak dianggap, yaitu Yudas Iskariot. Siapa yang mengidolakan Yudas Iskariot? Siapa yang mau meniru teladan hidup Yudas Iskariot? Karena itu, mari kita renungkan bersama. Dalam bacaan Injil Pasio tadi kita dengar bahwa Yudas menjual Yesus seharga berapa? Tidak dengar. Woi orang nagis padi. Berapa uang? 30 keping perak. Yudas ini salah seorang murid Yesus yang setiap hari hidup bersama Yesus, makan, tidur, minum bersama Yesus. Orang dekatnya Yesus, sahabatnya Yesus, bukan hanya sekedar teman, tapi sahabat. Akhirnya Yudas tergiur oleh tawaran para pemuka bangsa Yahudi dengan 30 keping perak. Guru, sahabat, pemimpin kehidupannya dijual. Memang Yudas Iskariot yang pertama itu muka uang. Orang hanya tipu-tipu, bola balik bahasa, ke laut, ke darat, kasih 50.000, percaya, terima. Kasih 100.000, percaya, terima. 10-50 tahun ke depan susah, sengsara, rasa sendiri. Orang hanya datang jual obat, kasih senang kita sesaat, kasih kita uang dalam amplop, tidak banyak berapa, tidak bisa menghidupi hidup kita yang begini panjang. Kita percaya. Kita juga orang-orang Katolik yang terbaptis menjadi seperti Yudas, muka uang. Kalau sudah ditawari uang, amplop panjang, saudara tidak lagi saudara, keluarga sudah dilupakan. Baku ribut hanya soal beda pilihan, kau nomor 3, saya nomor 1. Tidak baku tegur, ketemu di jalan buang muka kena buang. Muka macam uang. Tapi kalau datang ke kapela, datang ke gereja, itu koster tuh takut. Mereka yang tugas hitung uang tuh takut mau buka kotak kolekte. Dari dalam tuh parang tusuk-tusuk dari dalam. Uang parang. Muka uang Yudas. Demi 30 keping perak Yesus pun dijual. Yang kedua, Yudas tidak menjadi idola, tidak ada yang mau ikut dia karena dia terkenal sebagai pengkhianat. Makan, minum, tidur, jalan sama-sama dengan Yesus, tapi ujung-ujungnya berkhianat pada Yesus, berkhianat pada komunitas, berkhianat pada persaudaraan, pada persatuan. Kita juga satu KUB, rumah baku damping. Asap keluar dari dapur di sebelah bisa lihat. Bangun pagi buka pintu jendela, lihat muka tetangga.
Tapi baku omong nama, baku kianat di antara kita juga jalan terus. Suami istri waktu nikah janji mati punya, depan altar, saya Yohanes Fenga janji setia. Sebelah naik banding, saya Maria Kojo. Padahal orang tua sudah pesan, poa vengirua ngara kau keso bekiwiwi laga beki lemah, keso butuh laga jaji, topo poyo foko buja rote ate, tua lepusimo lako kiki tukar. Secara adat itu keras sekali. Secara gereja juga bilang satu untuk selama-lamanya, tapi kita mana mau tahu. Makan waktu resmi mendatang misa sambut tubuh dan darah Kristus, selingkuh jalan terus, main mata jalan terus, 02, 03, 04 buat terus. Pengkhianat cinta masa ini. Yang ketiga, siapa yang mau ikut Yudas? Karena kita semua tahu Yudas itu membelokkan makna yang mulia. Kita dengar tadi, waktu mereka datang ke Taman Zaitun mau tangkap Yesus, dia bilang, orang yang saya cium itulah dia. Lalu Yudas maju cium Yesus. Ciuman itu tanda kasih sayang. Mama cium anak, bapak cium anak, suami istri, anak muda waktu pacaran. Selesai baca Injil, imam kecup kitab suci, tanda kasih sayang. Awal misa imam dan akhir misa imam kecup altar, cium altar, tanda kasih sayang. Tapi Yudas membelokkan arti kasih sayang itu dengan pengkhianatan, dengan muka uang. Ciuman bukan menjadi madu lagi, tetapi ciuman menjadi racun yang mematikan. Itu tiga kelemahan Yudas yang membuat dia tidak menarik untuk diikuti. Muka uang, pengkhianat, dan ciuman maut. Tetapi Bapak Mama sama saudara yang terkasih, ada juga hal yang menarik dari Yudas. Ada juga keunggulan-keunggulan yang dilakukan oleh Yudas. Benar dia berkhianat, benar dia muka uang, benar dia terima 30 keping perak. Dia membayangkan bahwa dia jual Yesus, Yesus hanya dipukul, dipenjarakan, selesai. Maka Yesus tidak bisa mengajar, tidak bisa mewartakan Injil kerajaan surga lagi. Tetapi itu di luar bayangannya. Ternyata Yesus bukan hanya dipukul, bukan hanya dipenjara, tetapi dijatuhi hukuman mati. Maka dia menyesal. Dia kembalikan uang 30 keping perak itu kepada para pemimpin Yahudi. Dia lempar uang itu. Yudas, jahat-jahatnya Yudas, buruk-buruknya Yudas, dia masih tahu bahwa dia salah. Dia kembalikan uang yang tidak baik itu, uang haram, uang panas itu. Kita sudah tahu korupsi itu tidak baik, pele-pele, curi-curi itu tidak baik, buat terus. Sudah tahu selingkuh itu tidak baik, jalan terus. Orang bilang, supu kau kema, kau biar. Supu ko mula, ko bolo gula, supu ko toni, ko bolo moni, oka tuka bila jara anak. Kerja tidak mau, cari penghasilan tidak mau, tapi gaya hidup Jokowi punya anak kalah lagi. Iya. Ada anak-anak dari bawah, dari Nages Padi, sekolah di ND, pindah ke kota sedikit, gaya hidup mati punya. Tidak pikir lagi dia punya bapak mama pilih kemiri, jual salak, jual durian di pinggir jalan.
Anak gaya hidup pantat bensin, celana legging, rok balon-balon. Pulang libur jauh Ivan. Macam orang Ende, kami orang Ende, saya tidak ada macam begitu. Apalagi kalau pulang dari Jawa, baik mata. Ternyata seburuk-buruknya Yudas, sejelek-jeleknya Yudas Iskariot, muka uang, pengkhianat, ciuman maut, masih lebih baik Yudas daripada kita yang katanya tidak pernah berkhianat, yang tidak pernah muka uang, yang tidak pernah melakukan ciuman maut, tetapi susah sekali untuk menyesal dan bertobat dalam hidup. Susah sekali untuk mengembalikan hidup kita pada jalan yang benar, walaupun sudah tahu bahwa itu tidak baik, itu salah, dan itu melenceng. Karena itu Bapak Mama sama saudara umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus, di hari Jumat Agung ini mari kita matikan bersama Kristus di salib semua yang tidak baik dalam diri kita. Biarkan kita mati, tenggelam, dan kemudian dapat bangkit bersama Kristus untuk menuju kehidupan baru. Biasa kalau ada orang mati, kita biasa pesan, minta maaf saya pakai bahasa Mau, kaju to paparala kau buat rua kali ya penete koti betawutu. Jangan pesan hanya waktu ada kematian, tetapi katakan itu untuk diri sendiri. Kalau ada penghalang, patahkan dia. Kalau ada yang mengganggu, putuskan dia. Hanya dengan demikian kita bisa menjadi seperti Yudas yang selalu memperbaharui hidup. Jangan sampai kita kalah dari Yudas Iskariot. Semoga amin.